Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang siswa-siswi baru SMA Negeri 9 Depok. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan dan maksud dari suatu proses produksi. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan, karena ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan di sekolah. Sarana pendidikan adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Contoh yang ada di SMA Negeri 9 Depok yaitu alat tulis,
bahan peraga, alat praktikum, alat olahraga, komputer atau laptop, dan lain sebagainya. Sementara prasarana pendidikan adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Contohnya yang ada di sekolah yaitu ruang kelas, ruang guru, lapangan olahraga, laboratorium, toilet, musola, dan sebagainya. Selain sarana yang ada di sekolah, juga ada yang termasuk di dalam kelas, yang merupakan bagian dari sarana prasarana yang ada di sekolah, yaitu ada yang harus disediakan langsung oleh sekolah, diantaranya bangku sekolah, papan tulis, media pembelajaran, dan lain-lain. Sementara ada juga yang bisa dilengkapi atau disediakan oleh anggota kelas, diantaranya alat kebersihan kelas, contoh sapu, pengki, lapel, dan lain-lain, dekorasi kelas, struktur organisasi, dan jadwal piket, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, bagaimana pengelolaan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana. Untuk pengelolaan, penggunaan atau pemakaian, peminjaman, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah diatur dalam suatu aturan di bawah kendali wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah adalah tanggung jawab sekolah dan seluruh warga sekolah. Jika terjadi kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana di sekolah, baik sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh perorangan atau kelas, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Untuk menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah, maka ada proses pengajuan peminjaman. Pengajuan peminjaman sarana dan prasarana sekolah oleh kelas harus diketahui dan disetujui oleh guru atau wali kelas. Tata cara peminjaman dan pengembalian dapat dilihat pada tayangan berikut. Selanjutnya akan dipaparkan tentang program kerja Wakasek bidang sarana dan prasarana yang meliputi A. Program umum, diantaranya membantu tugas kepala sekolah di dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah sehari-harinya, terutama menyangkut urusan penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, supaya pelaksanaan kegiatan sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Yang kedua, menyadarkan seluruh warga akan pentingnya kesadaran diri untuk ikut memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan sebagai unsur ketahanan sekolah. Yang ketiga, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Keempat, mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah. Dan terakhir, menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya ada juga namanya program khusus.
Program khusus ini dilaksanakan secara rutin yang meliputi 1. Memelihara kebersihan dan keindahan sekolah serta lingkungan sekolah secara teratur dengan meningkatkan tugas kerja karyawan dan mengikut sertakan seluruh warga sekolah. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan sekolah seperti alat tulis, menulis, serta kelas dan lain-lain. Yang ketiga, mencatat dan mengawasi penggunaan sarana prasarana sekolah secara teratur agar setiap saat dapat diketahui. Keempat, pembinaan tenaga karyawan baik bagian kebersihan maupun bagian pemeliharaan agar mereka sadar dan mampu meningkatkan partisipasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang terakhir, mengkoordinir kebersihan ruangan kelas, ruangan lab, ruang guru, ruang kepala sekolah, halaman sekolah, kebersihan taman, kebersihan kamar kecil, serta kebutuhan air kamar kecil, dan lain-lain. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.